bukanlah tujuan, tapi keselamatan di atas segalanya. Inilah perjalanan menuju Puncak Sumbing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sampai summit. kita sampai tujuan. Setelah 5 menit kami berjalan dari base camp, sampailah kami di pangkalan ojek Sumbing. Rencananya kami akan menggunakan jasa ojek ini hingga ke pos 1. Sesampainya di pos 1, setelah mengabadikan momen bersama, kami langsung memulai pendakian menuju pos 2. Kita mulai summit. Tadi naik ojek itu sampai pos 1. Dari pos sampai pos 3 gimana caranya? Dan sekarang kita menuju pos 2. Dari informasi yang saya dapatkan di base camp, jarak antara pos 1 ke pos 2 itu sekitar 2 km dengan jarak vertikal 480 meter. Biasanya jarak ini bisa ditempuh selama 2 jam. Tapi mengingat ini adalah pendakian perdana setelah hampir setahun lebih saya rehat, nyali ini jadi ciut. Apakah bisa menyelesaikan antara pos ini dalam waktu 2 jam? Ya, kita lihat saja. Perjalanannya masih jauh. Jauh sis. Tapi sudah ada tulisannya puncak. Puncak. Penanda sis. Iya. Bukan puncak sis, penanda. Setidaknya bikin berbinar-binar sih. Sis menuju jalur 2 ini sis. Belum nyampe pos 2. Belum. Pos 1 aja pakai ojek. Langkah kaki terus menjejak di tanah yang padat dengan rimbunya pepohonan. Tentu saja kondisi ini membuat perjalanan menuju pos 2 terasa sangat menyenangkan. Apalagi rasa rindu akan udara pegunungan, rimbunya pepohonan, membuat langkah kaki terasa ringan meski jalanan menuju pos 2 mulai menanjak. Setelah jalanan panjang yang terus menanjak, akhirnya kami bertemu jalan yang sedikit mendatar dengan pepohonan yang terlihat rapi berjejer. Dan tak lama, pos 2 Ambaon pun di depan mata. Karena raga yang terasa lelah, kami pun memutuskan rehat sejenak di sini. Oh ya, buat kalian yang tak banyak membawa perbekalan saat mendaki Sumbing, rasanya tak perlu khawatir. Pasalnya di pos 2 ini ada warung yang menyediakan berbagai makanan. Kita menuju pos 3 dengan jam 3.35. Dari pos 2 kita menuju pos 3. Berjalan menuju pos 3, kita akan disuguhkan jalanan yang berkelok atau biasa disebut dengan pengkolan 9. Nah, di sini kita membutuhkan energi yang luar biasa karena kita akan terus melewati tanjakan. Akhirnya telah melewati kelok 9. Sejauh kaki melangkah, tanjakan demi tanjakan terus kami jejaki. Rasanya ingin menyerah saja, tapi melihat landscape yang begitu indah, adrenalin ini terus terpacu untuk kembali melangkah.
Mendekati pos 3, semua jalur pendakian terus menanjak dengan jalur buka tutup. Maksudnya, kadang jalur masuk ke dalam hutan, kadang juga jalur terbuka dengan sisi kanan atau kiri curam. Tentu saja ini sangat memacu adrenalin. Tapi lihat saja, saat menemui jalur terbuka, tenaga yang mulai letih seolah mendapatkan energi baru karena disuguhi pemandangan yang sangat menakjubkan. Setengah jam lagi kita menuju pos 3. Ini benar-benar tanjakan setan. Dari pos 2 sampai ke pos 3 semua tanjakan. Makanya disebut tanjakan setan. Tapi lihat view-nya, hilang semua rasa capek. Semakin mendekati pos 3, rasanya saya seperti kehabisan kata-kata. Hanya mata yang terus memandang ciptaan Tuhan yang begitu menakjubkan. Jangan-jangan ini yang selalu membuat saya rindu naik gunung. Naik Gunung Sumbing, menurut saya laksana menaiki dua gunung. Keindahan Gunung Sindoro dapat bisa langsung disaksikan saat kita berada di Gunung Sumbing. Dan dua gunung ini laksana gunung kembar. Keren banget. Tanjakan Kelok 9 itu benar-benar menguras tenaga, energi. Tapi lihat Sindoro di belakang, lihat landscape-nya yang luar biasa. Keren banget. Hilang Semua capek. Mungkin nanti pas di tenda capek. Kita udah nyampe pos 3 setelah perjuangan yang sangat melelahkan melewati Kelok 9. Kalau kata gue sih, kelokan setan. Sesampainya di pos 3, kita bisa menyaksikan pemandangan Gunung Sindoro yang luar biasa cantik. Ternyata benar, di balik sebuah perjuangan, kelelahan, tanjakan, pasti akan menemukan sebuah keindahan. Dan melihat landscape ini menegaskan kepada kita jika tak ada yang mudah untuk mendapatkan sesuatu. Selalu ada perjuangan untuk sebuah keindahan. Jam berapa? Jam 4. Jam 3 bangun. Sekarang udah jam 9 ya. Jadi kita sekarang mau bobo dulu. Karena harus bangun pagi. Tapi sayang Baleni nggak ikut summit. Why? Karena kakinya kram guys. Udah kita bobo dulu ya. Sampai ketemu besok. Bye. Baru saja kami memejamkan mata, suara desiran angin terdengar kencang dari luar tenda. Bahkan penerangan di dalam tenda pun ikut bergoyang. Usut punya usut, ternyata tengah terjadi badai. Semakin malam, angin semakin kencang. Debu pun berterbangan di dalam tenda kami. Lihat saja, kamera saya bisa menangkap butiran debu. Kami di dalam tenda hanya bisa menyelamatkan diri ke dalam sleeping bag. Sambil terus berdoa agar badai segera berakhir dan kami pun bisa summit sesuai rencana. Hingga pagi, rupanya badai belum juga berhenti. Akhirnya, kami memutuskan untuk membatalkan summit karena akan banyak resiko jika memaksakan summit di tengah badai. Badai, kita nggak jadi summit. Pagi ini kita hanya di sini cuma camping di gunung. Padahal berapa jam lagi ke atas?
3 jam, tapi kita oleng. Malam kita udah ada badai di sini dan tidak diperbolehkan untuk summit, tapi summit itu bukan hanya tujuan utama dari kita hiking ya. Ada banyak dan dari sini kita bisa belajar bahwa tidak segala sesuatu berjalan sesuai rencana kita, bahwa ada yang mengatur yang lebih berkuasa atas kita. Lagi badainya dari malam, makanya tadinya kita mau summit jam 4 kayak di kita karena kita mau summit subuh. Sampai ketemu di konten berikutnya. Sekian dari Sumi. Ya, puncak bukanlah tujuan. Bisa kembali dengan selamat adalah harga mati yang saya tanamkan tiap kali melakukan aktivitas pendakian. Benar kata pepatah, bahwa alam merupakan guru terbaik karena setiap petualangan akan mengajarkan ilmu yang sangat berharga. Dan pada akhirnya, manusia hanya bisa berencana dan Tuhanlah yang maha menentukan segalanya.